Sejarah baru saja tercipta di GBK malam tadi, di mana Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang mampu meraih 6 poin di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia. Bahkan berkat capaian manis itu, membuat media-media di Asia Tenggara seperti Vietnam hingga Malaysia ramai-ramai berikan pujian kepada timnas Indonesia. Tak sungkan, negara tetangga tercinta kita menyebut Indonesia sebagai Raja ASEAN yang baru. Selain itu, dengan catatan gemilang timnas Indonesia di babak round 3 ini, membuat peluang Indonesia bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Sebuah hal yang kemudian membuat calon striker Indonesia Oleh Romeni semakin yakin dan gak sabar untuk menjalani debutnya di bulan Maret tahun depan. Selain Oleh, juga ada beberapa pemain grade A yang makin tak sabar untuk gabung ke skuad Garuda. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi malam tadi benar-benar patut kita syukuri. Karena berkat kemenangan itu, timnas Indonesia kini semakin berpeluang untuk amankan peringkat 3 atau 4 yang selama ini ditargetkan oleh Pak Erick Thohir. Ditambah Cina yang dikalahkan oleh Jepang dengan skor 3-1 dan Bahrain yang bermain imbang 2-2 atas Australia, membuat posisi timnas makin diuntungkan. Pasukan Sintayong yang kini berada di peringkat ketiga dengan mengoleksi 6 poin setelah unggul head-to-head dari Cina, Bahrain, dan juga Arab Saudi. Selain itu, torehan ini juga membuat timnas Indonesia resmi menjadi negara Asia Tenggara tersukses ketika berlaga pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, melampaui Vietnam dan Thailand. Pada edisi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, Vietnam sebagai satu-satunya perwakilan Asia Tenggara hanya mampu meraup 4 poin. Sementara itu pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Asia Grup B, Thailand mampu mengamankan 2 poin dari 10 pertandingan, hasil dari menahan imbang Australia dan Uni Emirat Arab. Pencapaian skuad asuhan Sintayong pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini masih dapat lebih baik lagi. Terlebih CITSAS CS masih memiliki 4 pertandingan lagi. Di sisi lain, kesuksesan timnas Indonesia di babak round 3 ini bahkan membuat media-media tetangga seperti Vietnam dan Malaysia yang biasanya julid kini memberikan apresiasi cukup tinggi. Karena ya gimana lagi, Indonesia berhasil menyelamatkan wajah ASEAN di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Selain menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa, Indonesia juga mampu membuktikan kelasnya dengan mampu bersaing dengan tim-tim raksasa Asia langganan Piala Dunia. Salah satunya dari media Vietnam The Tao 247, di mana mereka memberikan pujian atas performa Indonesia pada 2 laga awal grup C. Menurut mereka, Rizky Ridho dan kolega sukses membuat kegaduhan dengan menjadi wakil ASEAN yang berhasil meraih 6 poin pertama di babak round 3. Dan yang paling mengejutkan tentunya, mereka mampu mencuri 4 poin dari timnas Arab Saudi dan 1 poin dari Australia yang memang dikenal sebagai langganan Piala Dunia. Skor 2-0 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Indonesia terus tampil impresif dengan menempati peringkat ketiga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan hanya tertinggal 1 poin dari Australia, tulis The Tao 247. Sementara itu, media Vietnam lainnya Soha menilai apa yang ditampilkan Indonesia mengejutkan. Gak ada salahnya jika menyebut Indonesia sebagai Raja ASEAN yang baru, sekaligus yang terkuat di Asia Tenggara saat ini. Yang jelas, Indonesia semakin tangguh dan pantas dianggap sebagai tim terkuat di Asia Tenggara saat ini. Penampilan mereka jauh meyakinkan dibandingkan timnas Vietnam dan pelatih Kim Sang-sik. Beserta timnya punya alasan untuk sama-sama khawatir dan angkat topi kepada tim asuhan Sintayong, tulis laporan Soha. Sementara media Malaysia, One Football My,
memprediksi timnas Indonesia konsisten lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia di edisi-edisi mendatang dan mungkin melaju ke putaran final Piala Dunia suatu hari nanti. Walaupun kami sering meledek timnas Indonesia, tetapi kami yakin proyek Indonesia tidak akan terhenti seperti Vietnam dan Thailand yang tidak masuk ke round 3 secara berkelanjutan. Ramalan kami, Indonesia akan lolos ke round 3 secara reguler dan mungkin lolos Piala Dunia. Tulis OneFootball My di akun X-nya @OneFootballM. Sementara itu, melihat situasi yang ada membuat calon pemain baru timnas Indonesia seperti Oleh Romane, Mauro Zylstra, hingga Jairo Redouat makin gak sabar untuk membela timnas Indonesia di bulan Maret tahun depan. Mereka melihat hal yang berbeda di skuad timnas Garuda, dan memang tim ini sebenarnya gak jelek-jelek amat kok. Mereka hanya butuh waktu untuk berproses. Dan jika chemistry itu sudah terbentuk, jangan kaget kalau 2-3 tahun ke depan, timnas ini jadi langganan Piala Asia atau bahkan Piala Dunia. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu, kalau timnas Indonesia ini sangat layak untuk menemani Jepang bermain di Piala Dunia 2026. Karena dia tahu betul akan bakat-bakat yang dimiliki oleh pemain Indonesia saat ini. Kemenangan pertama atas Arab Saudi. Ya, seperti kita tahu, kalau timnas Indonesia tidak pernah sekalipun mendapatkan kemenangan kala jumpa Arab Saudi. Terakhir kali timnas Indonesia mendapatkan poin dari Arab Saudi di kompetisi resmi adalah 6 Oktober 1983. Saat itu pertandingan berakhir imbang 1-1 pada ajang kualifikasi Olimpiade 1984. Sebenarnya, timnas pernah 2 kali menahan imbang Arab Saudi pada 1997 dengan skor 1-1 dan pada 2011 dengan skor 0-0. Namun keduanya merupakan pertandingan uji coba. Hasil yang diraih pada pertandingan terakhir menjadi pemecah rekor 21 tahun tidak mampu mencuri poin dari Arab Saudi di kompetisi resmi. Dan Sintayong menjadi pelatih Indonesia pertama yang belum pernah merasakan kekalahan saat bertemu dengan timnas Arab Saudi. Target rank 100 dunia makin terbuka lebar. Timnas Indonesia berhasil naik 5 peringkat di ranking FIFA setelah mengalahkan Arab Saudi. Sebagai informasi, Timnas Indonesia awalnya menempati peringkat 130 di ranking FIFA sebelum menjalani laga di bulan November ini. Posisi Timnas Indonesia sempat turun 2 peringkat ke posisi 132. Hal tersebut merupakan buntut dari kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang. Kala itu, Timnas Indonesia kalah dari Jepang dengan skor telak 0-4. Kekalahan tersebut membuat Timnas Indonesia kehilangan 2,93 poin FIFA. Tim asuhan Sintayong lalu turun ke posisi ke-132 dengan raihan 1115,94 poin. Namun, Timnas Indonesia kini berhasil naik 5 peringkat. Hal tersebut disebabkan karena keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Tim Merah Putih berhak ketambahan 19,16 poin FIFA atas kemenangan ini. Timnas Indonesia kini memiliki poin sebanyak 1135,1 di ranking FIFA atau berada di ranking 125 dunia.
Dengan melihat situasi yang ada, untuk amankan peringkat 100 dunia semakin terbuka lebar. Sesuai dengan target PSSI dengan Coach Shin di kontrak barunya, yakni bisa membawa Indonesia capai peringkat 100 dunia. Dan sekali lagi, apa yang ditunjukkan Timnas Indonesia jelas luar biasa. Dia telah membuktikan kalau mereka mampu bersaing di grup yang dikenal sebagai neraka ini dengan tim-tim raksasa langganan Piala Dunia. Timnas Indonesia berhasil menjadi underdog yang tentunya cukup disegani oleh lawan-lawannya. Semoga di tahun depan, dengan bertambahnya sejumlah pemain baru, Indonesia bisa lebih improve lagi dan tentunya bisa amankan peringkat 3 dan 4, lalu berjuang di round 4 dan lolos ke Piala Dunia. Amin. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.